warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang nilai, etika, dan norma dalam komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Sejak bangun tidur dan sampai tidur lagi, sebagian besar waktu manusia digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karenanya, kemampuan berkomunikasi interpersonal adalah suatu kemampuan yang paling dasar yang harus dimiliki masing-masing manusia. Selanjutnya yaitu apa itu etika komunikasi interpersonal. Etika komunikasi merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri, yakni norma, nilai, atau ukuran untuk tingkah laku yang baik dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat, yang bertujuan supaya proses komunikasi tersebut berjalan dengan baik, serta dapat tercapai tanpa menimbulkan keregangan pada hubungan tersebut. Dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa cara yang paling mudah untuk menerapkannya. Yang pertama yaitu nilai-nilai norma sosial budaya setempat. Yang kedua, tata krama pergaulan yang baik. Yang ketiga, segala aturan, ketentuan, tata tertib yang sudah disepakati. Yang keempat, norma kesusilaan dan budi pekerti. Yang kelima, adat istiadat kebiasaan yang dijaga kelestariannya. Dan yang terakhir yaitu norma kesopanan dalam segala tindakan. Baiklah, nama saya Nurul Adila. Di sini saya akan menjelaskan nilai komunikasi interpersonal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Komunikasi selalu menjadi kegiatan utama kita. Entah itu komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Dan dari dalam interaksi itulah manusia menciptakan nilai-nilai bersama yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Dalam nilai-nilai yang terbentuk, terdapat beberapa kaidah yang bertujuan untuk mengatur tata cara kita berkomunikasi antar sesama, tanpa menyakiti hati dan menjunjung tinggi etika sebagai sebuah penghargaan pada lawan bicara kita. Jadi, nilai-nilai yang membentuk etika harus kita pahami dengan benar. Karena sebenarnya tidak ada komunikasi yang tidak menggunakan nilai-nilai etika di dalamnya. Setiap bentuk komunikasi selalu menggunakan etika, walaupun dalam kadarnya masing-masing sesuai dengan konteks, tujuan, dan situasi yang ada. Baik, materi selanjutnya yaitu norma pada etika dalam komunikasi interpersonal. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif merupakan norma-norma yang menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Baiklah, saya Gujanti. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika pada komunikasi interpersonal. Terdapat beberapa etika komunikasi antar pribadi yang harus kita perhatikan agar terjalinnya komunikasi yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah komunikasi tatap muka. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat memulai komunikasi tatap muka itu yang pertama, bersikap tenang ketika kita sedang berbicara. Yang kedua adalah sesuaikan volume suara Anda. Yang ketiga adalah atur jarak Anda dengan lawan bicara Anda. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika komunikasi melalui telepon. Yang pertama itu adalah pertimbangkan waktu saat Anda sedang memulai telepon. Yang kedua, berbicara dengan tenang. Yang ketiga, jangan berbicara dengan orang lain di saat Anda sedang berbicara dengan telepon. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika komunikasi melalui SMS. Yang pertama adalah hindari penggunaan teks dengan menggunakan kata-kata kotor. Yang kedua adalah hindari penggunaan huruf kapital pada saat mengetik pesan. Selanjutnya kita akan bahas tentang etika komunikasi melalui media sosial. Yang kita harus perhatikan adalah yang pertama itu adalah memilah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Dan yang kedua adalah jangan menggunakan privasi orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika komunikasi
menyambut tamu. Yang perlu kita perhatikan pada saat ingin menyambut tamu, yang pertama adalah berjabat tangan, yang kedua adalah memberikan hidangan. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang etika komunikasi ketika berkenalan. Yang harus kita perhatikan pertama adalah menyebut nama dengan jelas, dan yang kedua adalah berikan personal kontak, seperti kontak mata. Selanjutnya kita akan bahas tentang etika komunikasi dalam percakapan. Yang pertama kita harus perhatikan itu adalah mampu menyesuaikan diri. Yang kedua adalah memberikan perhatian penuh pada lawan bicara Anda. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara Anda. Yang keempat adalah tenang dan tidak tergesa-gesa dalam saat berbicara. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.